Halo sellers, kenalin saya Burhan Alfironi Muktamar. Nah saat ini saya akan sharing tentang algoritma iklan Lazada. Jadi bagaimana sebenarnya algoritma iklan Lazada itu bekerja terhadap produk kita yang diiklankan sehingga produk kita itu tampil atau tidak, tampil di halaman berapa, tampil di urutan keberapa. Nah, teman-teman penting banget untuk mengetahui tiga hal algoritma terpentingnya Lazada. Yang pertama itu adalah personalisasi, kemudian yang kedua itu adalah perankingan, yang ketiga itu ada algoritma tentang meredus atau mengurangi bid iklan kita secara otomatis. Akan kita bahas satu persatu. Oke, eh, untuk membahasnya sebelum saya ada slide di belakang saya kecilin dulu muka saya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu adalah tentang personalisasi. Jadi, yang menentukan posisi iklan kita yang pertama itu adalah personalisasi. Nah, personalisasi itu apa? Ini itu adalah bagaimana si Lazada itu men-tracking perilaku pengguna, perilaku customer kita, kemudian potensi kliknya, histori penjualan dari customer, sama riwayat pencarian. Jadi, personalisasi dari si customer itu akan dicocokkan dengan produk kita. Nah, ini menunjukkan mungkin tampilan dari berbeda customer itu bisa jadi iklan yang ditawarkan juga berbeda, tergantung dari bagaimana personalisasi yang terbentuk dari Lazada terhadap customer tersebut. Jadi teman-teman mungkin kadang-kadang kalau lihat kok iklanku nggak muncul ya, mungkin teman-teman jarang ngekliknya produk-produk seperti itu, sehingga personalisasi teman-teman tidak cocok dengan produk teman-teman. Tapi biasanya setiap orang itu kan terbiasa ngeklik untuk produknya sendiri-sendiri, jadi biasanya iklannya akan dimunculkan sesuai dengan personalisasi teman-teman. Nah ini penting banget. Nanti di belakang akan saya jelaskan bagaimana tips untuk mengembangkannya. Yang penting tahu dulu bahwa personalisasi itu adalah kecocokan customernya. Kemudian algoritma yang kedua itu adalah algoritma perhitungan untuk perankingannya. Nah, apa yang dihitung tidak hanya bid iklannya saja, tetapi untuk bobot dari skor iklan kita itu dihitung dari bid iklan dikalikan dengan quality skornya. Nah, bid iklan tentunya teman-teman udah tahu lah ya, pada saat iklan udah disetting berapa bid dan biasanya disesuaikan dengan harga yang ditawarkan. Nah, untuk teman-teman itu perlu diketahui bahwa faktornya bukan hanya bid saja, ada pengkalinya itu adalah quality score dari produk tersebut. Jadi apa aja yang dihitung? Nah, yang pertama itu adalah klik rasionya atau CTR-nya. Ini adalah klik rasio. Jadi kalau produk teman-teman itu diperlihatkan kepada customer, berapa orang yang ngeklik. Kemudian nama produk ini hubungannya adalah dengan relevansinya. Jadi apakah iklan yang keyword yang dimasukkan oleh seorang customer itu sesuai dengan nama produk kita. Kemudian atribut produk. Nah, ini pentingnya teman-teman untuk melengkapi atribut produk karena ini juga akan dihitung untuk mempengaruhi quality score pada saat teman-teman nanti mengiklankan produk tersebut. Berikutnya adalah gambar. Nah, gambar ini mungkin beberapa orang menganggapnya remeh-remeh aja, tapi sebenarnya ini penting banget dan masuk dalam quality score. Gambar tidak bukan hanya masalah kualitasnya tapi juga kuantitasnya. Jadi ada jumlah tertentu sekitar 5, saya lupa ya, 5 atau berapa. Kemudian usahakan untuk background itu 75% itu fokus terhadap barangnya. Kemudian backgroundnya itu background yang bersih sehingga si customer itu bisa fokus. Nah, berikutnya yang menjadi perhitungan quality score itu adalah si conversion rate-nya, CR-nya. Jadi tingkat konversi ini berarti berapa kali ketika produk itu diklik oleh customer yang beli berapa. Misalkan 100 orang ada yang klik, yang beli 2 berarti konversinya adalah 2%. Nah, berikutnya untuk quality score berikutnya yang dihitungkan itu adalah review produknya. Nah, ini penting banget teman-teman untuk menjaga review produknya. Kemudian tidak kalah penting juga harga. Ya mau nggak mau, semuanya itu pasti by harga. Semua customer, baik pun seller-seller sendiri yang menjual produk itu kalau beli sesuatu pasti pengennya harga yang murah. Tentunya kita bisa memberikan tawaran harga yang menarik. Nah, itu adalah algoritma yang kedua tentang pembobotan. Kemudian algoritma yang ketiga itu adalah bagaimana si Lazada itu terkadang CPC kita atau cost per kliknya, biaya yang dibayarkan per klik itu akan lebih rendah. Jadi Lazada itu bisa menurunkan biaya dari klik yang kita tawarkan.
Nah, ini terjadi ketika tadi bobot yang ranking pertama itu dia ngebid Rp200 dengan quality score-nya itu 100, maka total nilainya adalah 20.000. Kemudian ada produk lain dia ngebid dengan harga Rp150, quality score-nya 100 sehingga bobotnya adalah 15.000. Otomatis produk yang pertama ini menjadi ranking nomor 1, kemudian produk yang kedua itu ranking 2. Nah, Lazada itu memungkinkan untuk mengurangi bid kita yang 200 itu menjadi 160. 160. Nah, itu tergantung dari bid iklan nomor 2 dan quality score SKU-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ranking 2-nya itu 150 dan kita ngebid 200, maka nanti Lazada akan mengurangi cost-nya itu otomatis kita diturunkan. Jadi meskipun kita menawarkan 200, kalau ranking 2-nya itu 150, maka akan diturunkan Lazada menjadi 160. Algoritmanya ketiga seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah tentang bagaimana tips untuk masing-masing algoritma ini. Kita udah ketahui sekarang ada 3 algoritma yang mendukung atau yang mempengaruhi performa iklan kita. Bagaimana produk kita akan dilihat. Yang pertama adalah tips tentang personalisasi. Personalisasi itu sebenarnya sepenuhnya adalah urusannya Lazada. Lazada yang akan nge-tracing, yang akan nge-tracking perilaku si customernya. Dia ngeklik biasa barang apa, dia suka belanja yang mall atau seller biasa, dia biasa beli yang suka ada gratis ongkirnya atau tidak, dia biasa beli yang harga berapa, kemudian dia chat dulu atau enggak, dia suka COD apa enggak, itu semuanya akan di-tracking oleh Lazada. Nah, tugas kita apa yang bisa kita prioritaskan? Nah, teman-teman sebagai orang IT, ini saya sampaikan bahwa ada sedikit tips ya atau sedikit trik ya kan, sedikit trik untuk memaksa personalisasi terhadap seorang customer. Apa itu? Usahakan interaksi customer itu kepada produk kita itu tinggi. Interaksi tidak harus sampai beli, ngeklik aja. Ngeklik aja itu personalisasinya itu akan otomatis tinggi terhadap produk kita. Jadi teman-teman mungkin akan mengalami ketika teman-teman udah ngeklik sebuah produk, maka sehari-hari berikutnya itu teman-teman akan dihantui produk tersebut atau produk-produk sejenisnya. Nah, itu adalah personalisasi. Maka teman-teman silahkan optimasi untuk fitur-fitur yang memungkinkan para customer-customer baru itu ngeklikin produk-produk kita. Contohnya apa? Bisa melalui iklan itu bisa melalui feed, CM itu bisa, live streaming itu bisa, atau teman-teman meng-cross traffic-kan, jadi traffic dari sosial media teman-teman ke arah produk teman-teman di marketplace. Itu otomatis personalisasi orang yang mengklik itu nanti akan tercantol pada produk teman-teman. Itu tipsnya. Tips yang kedua tentang bagaimana ini menghitung nilai dari produk kita, bobot ya kan, dari bid misalnya. Kalau bid, pertama bid itu silahkan sesuaikan dengan harga tawar Lazada. Tapi kalau teman-teman lihat video saya di pelatihan sebelumnya tentang bagaimana setting iklan, kita ada batas untuk maksimal bid yang diberikan. Jadi sesuaikan dengan harga tawar Lazada, tetapi juga sesuaikan dengan batas maksimal bid kita. Itu tips yang pertama. Kemudian untuk algoritma kedua, tips yang kedua itu adalah tentu tingkatkan quality score produk kita. Yang pertama itu adalah CTR-nya atau click rasionya. Saya kemarin dengar dari banyak-banyak seller ada yang banyak menggunakan e-macros. E-macros itu adalah untuk mencari kunjungan tapi dengan menggunakan robot. Itu jangan dipakai. Itu jangan dipakai karena itu akan menghancurkan konversinya nantinya. Jadi di sini itu adalah bagaimana meningkatkan CTR-nya. Berikan harga coret atau harga diskon terhadap produk teman-teman. Kemudian sesuaikan judulnya dengan produknya, lengkapi atributnya, dan yang pasti adalah gambarnya itu harus menarik, ya kan? Gambarnya harus menarik, bikin berbeda dengan kompetitor yang lain. Kemudian nama produk, gunakan keyword yang sesuai. Kemudian pada saat ini hubungannya sama tips pemilihan kata kunci pada saat setting iklan ada di video saya sebelumnya, bisa dicari ya. Kemudian berikutnya adalah atribut produk. Atribut produk silahkan dilengkapi, ya kan? Dilengkapi khususnya untuk atribut-atribut key-nya di Lazada. Jadi itu wajib betul untuk dilengkapi. Ya kan? Kemudian berikutnya gambar tadi sudah disinggung juga di awal, berikan gambar yang profesional, gambar yang clean, kemudian 75% terfokus pada gambarnya. Kalau bisa berikan tidak hanya satu gambar tetapi ada 5 gambar, ada yang tampak dari depan, tampak dari samping, detailnya, bagaimana digunakannya, ada panduan ukurannya dan lain sebagainya. Intinya itu ada yang menggambarkan
Begitu customer melihat itu percaya betul kayak gitu. Nah, ini yang penting juga adalah tentang tingkat konversinya. Nah, teman-teman perlu banget menjaga, maka teman-teman seller yang masih memakai e-macros atau script e-macros atau bot-bot lain untuk menarik pengunjung itu, hentikan itu. Silakan sekarang main bersih aja, tingkatkan konversinya aja dengan cara yang baik-baik saja. Karena itu justru malah teman-teman nanti akan bunuh diri di belakangnya. Kenapa? Karena pengunjung teman-teman akan tinggi dengan tidak diimbangi oleh konversi. Oh, itu wassalam ya. Kemudian berikutnya adalah review produk, ulasan dari produknya. Nah, review produk ini teman-teman bisa mengusahakan kepada customer. Contohnya gimana caranya? Teman-teman yang pertama harus jaga kualitasnya, jaga pengirimannya cepat. Jadi klise lah ya. Kemudian tips yang ketiga itu adalah teman-teman bisa menyisipkan kartu untuk permohonan review gitu. Jadi berikan kartu ucapan terima kasih telah berbelanja, kemudian minta untuk diulas produknya dengan bintang 5 pastinya, kemudian nanti diberikan hadiah-hadiah free gift yang kecil-kecil itu nggak masalah. Teman-teman juga bisa memaksimalkan dengan menggunakan CEM untuk meminta-minta, nggak apa-apa sih meminta-minta ulasan dari customernya. Berikutnya adalah harga. Kalau soal harga tentu pastikan sesuai dengan budget teman-teman. Kita jualan pasti cari untung, berikan harga terbaik yang teman-teman itu bisa berikan. Karena kita pasti sebagai seller pun, sebagai seller, pokoknya maupun seller maupun buyer yang bukan seller, seller yang buyer, wah apa itu tadi. Intinya semua orang itu suka beli barang itu harganya murah dengan kualitas yang bagus. Itu nggak bisa dipungkiri, apa namanya, kita boleh boleh ngaca ya. Kualitasnya bagus, harganya murah. Murah bukan termurah ya, beda. Kemudian tips berikutnya tentang algoritma yang ketiga, tentang apa namanya penurunan CPC ini. Nah, tipsnya adalah balik lagi tadi tips yang kedua. Pertama, tingkatkan quality score teman-teman biar maksimal. Kemudian yang kedua, bidnya itu silahkan ikuti bid tawar dari Lazadanya. Kenapa? Asalkan itu dengan catatan, asalkan masih di bawah maksimum budget bid kita. Karena kalaupun nanti kita bid itu terlalu tinggi, nanti dia akan otomatis menurunkan CPC-nya. Maka teman-teman pada saat melihat bisnis analis di bagian iklan, itu kadang-kadang ngelihat kok aku padahal suruh apa namanya budgetku per klik itu 500, kok ini cuma ngabisin 300. Nah, ini karena itu ranking keduanya itu biasanya bidnya terlalu jauh dengan harga yang ditawarkan kita pada saat kita posisinya itu di ranking pertama. Nah, seperti itu tipsnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga penjualannya bisa semakin naik buat saya semua. Terima kasih. Bye-bye.